Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kowin Deksita Pradani Putri Adisna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang one way MANOVA atau MANOVA satu jalur. Nah, jadi apa itu MANOVA? MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance digunakan untuk menguji perbedaan dalam dua atau lebih vektor rata-rata. Nah, pada MANOVA ini, variabel bebasnya atau independent variabelnya bersifat non-metrik, di mana terdiri dari beberapa kelompok atau kategori. Nah, sedangkan untuk variabel tak bebasnya, dia bersifat metrik atau pada skala interval atau rasio. Nah, untuk bisa melakukan uji MANOVA ini harus memenuhi asumsi-asumsi prasyarat uji. Yang pertama, yaitu variabel independennya bersifat non-metrik. Kemudian yang kedua, variabel dependennya bersifat metrik, yaitu pada skala interval atau rasio. Kemudian data harus berdistribusi normal dan juga variansnya harus homogen. Nah, untuk pengujian MANOVA ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS maupun menggunakan cara manual. Nah, untuk SPSS yaitu dengan langkah yang pertama memasukkan data pada SPSS pada bagian data view. Kemudian pilih menu General Linear Model yaitu pada menu multivariate. Kemudian yang ketiga, memindahkan variabel independen pada kolom fix faktor dan variabel dependennya pada kolom dependent variables. Kemudian yang terakhir, untuk pengambilan keputusannya ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis nolnya ditolak, dan sebaliknya jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka hipotesis nolnya diterima. Nah, di sini untuk contoh kasusnya saya mengambil contoh mewakili perbedaan skor penguasaan konsep, kemampuan bernalar, dan ketepatan berargumentasi pada tiap gender, yaitu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan data-data ini, kita akan menguji hipotesis, yaitu apakah terdapat pengaruh gender pada penguasaan konsep, kemampuan bernalar, dan ketepatan berargumen siswa. Untuk data-datanya, yaitu sudah tercantum pada tabel seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan uji MANOVA dengan menggunakan SPSS. Jadi, langkah pertama kita input data terlebih dahulu pada bagian data view. Nah, di sini untuk gender perempuan saya kasih nomor 2, saya beri nomor 2, kemudian untuk laki-laki saya beri nomor 1. Nah, kemudian di sini ada variabel penguasaan konsep, terdapat variabel kemampuan bernalar, dan yang terakhir ketepatan dalam berargumentasi. Nah, selanjutnya untuk bagian variabel view di sini kita bisa ubah nama-namanya. Untuk penguasaan konsep saya beri nama PK, kemudian kemampuan bernalar KB, dan ketepatan berargumen KA. Nah, untuk gender kita ubah terlebih dahulu. Untuk bagian measure dia diubah menjadi nominal, kemudian untuk PKKB dan KA-nya diubah sebagai scale. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis uji MANOVA. Pertama kita klik dulu menu analyze. Nah, selanjutnya klik pada bagian General Linear Model. Pilih pada menu multivariate. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk gender kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, yaitu pada bagian fix faktor. Kemudian untuk PK kita pindah ke dependent variable, begitu pula untuk KB dan KA-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik pada menu option. Nah, di sini kita pilih menu homogeneity test, kemudian descriptive statistik, kemudian residual plot. Nah, selanjutnya klik continue dan klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada kolom deskriptif statistiknya, kemudian ada kolom multivariate test, ada kolom Levin test of equality of error variance. Nah, untuk kolom yang kedua ini dia sebagai homogenitas. Kemudian yang terakhir ada test of between subject effect. Nah, di sini kita akan melihat hasil dari uji MANOVA-nya. Kita lihat pada bagian kolom signifikansi. Untuk penguasaan konsep dia memiliki hasil signifikansi sebesar 0,283. Nah, nilai signifikansi ini
dia lebih dari 0,05, sehingga berdasarkan hasil pengambilan keputusan maka hipotesis nolnya diterima. Kemudian untuk kemampuan bernalar, dia memiliki hasil signifikansi juga lebih dari 0,05, begitu pula juga pada ketepatan berargumentasi. Sehingga setelah kita lakukan uji MANOVA dengan menggunakan SPSS, dapat kita simpulkan bahwa gender ini tidak berpengaruh pada penguasaan konsep siswa, kemudian keterampilan bernalar, juga pada ketepatan berargumentasinya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan terkait uji one way MANOVA atau MANOVA satu jalur dengan menggunakan bantuan SPSS. Untuk lebih lanjutnya terkait uji non-parametrik maupun uji prasyaratnya bisa kalian lihat di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.